Aku masih ingat sekali kejadian ini. Saat itu aku masih duduk di kelas 3 SMP. Malam itu adalah malam takbiran Hari Raya Idul Adha, di mana sekolahku ini mengadakan sebuah acara yaitu takbiran bersama di sekolah. Acara ini tidak wajib memang, tapi teman-teman seangkatanku saat itu ingin menginap beramai-ramai di sekolah. Aku bertiga dengan temanku, Iksan dan Yosi, ingin ikutan menginap di sekolah. Tapi kita datang terlambat ke sekolah karena sempat main dulu di warnet. Kami baru sampai di sekolah sekitar jam 8:30 malam. Sampai sekolah, acara takbiran sudah hampir usai. Jadi kita bertiga tidak ikut acara takbiran sama sekali. Seusai acara takbiran, murid perempuan diwajibkan untuk pulang. Sedangkan murid laki-laki ini dibebaskan, terserah mau pulang atau mau menginap di sekolah. Hanya tersisa sekitar 30 murid laki-laki yang menginap di sekolah. Guru-guru hanya membukakan satu kelas untuk menjadi tempat menginap, yaitu kelas 1G yang berada di lantai 1. Sedangkan kelas-kelas lainnya dikunci. Setelah guru-guru pulang, anak-anak mulai beraksi. Ada yang main gitar sambil konser mini, ada yang main basket, sepak bola, ada yang cuma ngerumpi di kelas, ada yang main kartu remi, dan sebagainya. Karena aku, Iksan, dan Yosi adalah anak-anak yang introvert, kita ngerasa keganggu banget dengan keramaian di area lantai 1 itu. Akhirnya kita bertiga memutuskan untuk menyendiri di kelasku, yaitu kelas 3I di lantai 2. Aku sekarang heran banget sih. Dulu kok berani banget ya aku cuma bertiga menyendiri di lantai 2. Padahal kelasku di lantai 2 ini berdekatan dengan area-area yang menyeramkan. Kelasku berjarak 2 ruangan dari ruang musik, di mana ruang musik ini kadang terdengar suara piano yang berbunyi dengan sendirinya. Tidak ada yang memainkan. Di belakang kelasku ada deretan bilik kamar mandi, dan itu hanya berbatasan dengan kelasku, hanya dengan jendela yang kacanya buram. Jadi kita masih bisa melihat siapapun atau apapun yang melintas di depan bilik kamar mandi lewat jendela itu. Di dekat kelasku ada juga salah satu kelas lain yang dulu pernah ada sesosok penampakan orang hitam besar duduk berjongkok di atas salah satu meja kelas itu. Mungkin kisah itu akan kuceritakan lain kali ya. Kami bertiga masuk ke kelasku karena hanya kelasku yang bisa dibuka. Semua kelas lain itu dikunci. Di kelas kami menghabiskan waktu sambil mengobrol dan membaca komik. Suasananya lebih tenang daripada di lantai 1. Meskipun begitu, suara keramaian anak-anak di lantai 1 masih terdengar jelas. Paling enggak masih bisa ngobrol santai bertiga di sini. Malam yang semakin larut dan akhirnya kami mulai tertidur satu persatu. Aku terbangun saat azan subuh berkumandang. Aku melihat di ruangan kelasku dan aku kaget. Karena kini ada belasan orang yang tidur di kelasku. Semalam cuma bertiga. Sekarang kok jadi belasan? Beberapa anak yang tadinya ada di bawah ternyata ikut menyusul kami ke lantai 2 ke kelasku. Aku bergegas menuju ke musola untuk sholat subuh. Kulihat beberapa temanku masih tertidur di pojokan musola.
Setelah kami sholat subuh, kami mandi dan kemudian bersiap untuk sholat hari raya Idul Adha. Selesai sholat hari raya, aku pun bertanya kepada Iksan tentang apa yang terjadi sampai kenapa kok teman-temanku yang tadi di lantai 1 ada yang tidur di kelasku, ada yang tidur di musola, sedangkan kelas 1G kulihat kosong waktu aku turun ke lantai 1 tadi. Iksan pun menceritakan tentang kejadian semalam yang dialami oleh teman-temanku di lantai 1. Kebetulan Iksan memang bangun duluan dan mungkin mendengar cerita tentang semalam lebih dulu dari temanku yang lain. Semalam saat anak-anak masih asik bermain, tiba-tiba mereka mendengar suara bel sekolah berbunyi 1 kali. Anak-anak kaget mendengarnya. Mereka berpikir, apa masih ada guru yang nginep di ruang guru ya? Beberapa anak yang awalnya asik main basket dan sepak bola akhirnya berhenti bermain. Sebagian dari mereka berjalan menuju ruang guru untuk mengecek apakah benar ada guru yang masih menginap di sekolah. Sebelum mereka sampai ke ruang guru, mereka mendengar bel itu berbunyi 1 kali lagi. Mereka semakin penasaran dan buru-buru menuju ruang guru. Sesampainya di sana, mereka kemudian mengintip ke pintu kaca gelap di ruang guru. Dengan pintu kaca ini, mereka masih bisa melihat ke dalam ruang guru meskipun harus mendekat sedekat mungkin dengan kaca itu. Kebetulan lampu di ruang guru masih ada yang menyala, sehingga masih bisa dilihat dari luar. Namun, tidak terlihat siapapun di sana. Bahkan tidak ada siapapun yang berdiri atau berada di sekitar tombol bel sekolah. Karena tidak melihat siapapun di sana, mereka mulai beranjak meninggalkan ruang guru. Mereka hanya berpikir, mungkin aja belnya error. Tapi, baru beberapa langkah mereka meninggalkan ruang guru, tiba-tiba bel berbunyi lagi untuk yang ketiga kalinya. Mereka menoleh ke belakang. Dan dari pintu kaca yang gelap itu terlihat siluet sesosok makhluk berwarna hitam berbadan besar berdiri di depan pintu ruang guru. Sosok ini menutupi sebagian cahaya yang muncul dari dalam ruang guru. Sontak mereka lari ketakutan sambil berteriak-teriak ke arah ruang kelas 1G yang ada di lantai 1 itu. Belum sampai mereka di kelas 1G, mereka dikagetkan dengan suara teriakan anak-anak yang ada di dalam kelas. Semuanya yang berada di luar kelas menoleh, menatap ke arah ruang kelas, sumber suara teriakan itu. Di sana tampak sesuatu berwarna putih berdiri di depan jendela kelas 1G. Sosok itu adalah pocong. Sosok pocong ini hanya berdiri tegak, diam di depan jendela kelas, menatap anak-anak yang sudah berteriak histeris di dalam kelas. Aku sendiri tidak tahu bagaimana wujudnya, bagaimana wajahnya. Yang jelas teman-temanku ketakutan melihat sosok itu. Dalam kepanikan itu, akhirnya anak-anak yang berada di dalam kelas memberanikan diri keluar kelas, menekan rasa takutnya demi bisa meninggalkan ruang kelas itu. Ada yang lari ke musola, ada yang lari ke atas ke ruang kelasku, karena mereka sempat melihat aku, Iksan, dan Yosi naik ke lantai 2, dan juga ada yang berlari ke pintu gerbang sekolah. Sesampainya di pintu gerbang sekolah, ternyata pintu gerbang sekolah ini terkunci dari luar. Artinya, kami semua terjebak di dalam sekolah sampai pagi.
dan tidak ada cara untuk meninggalkan sekolah. Karena pintu gerbang sekolah ini adalah pagar setinggi 4 meter, yaitu setinggi langit-langit. Tidak ada celah untuk kita melewati pagar itu. Entah kenapa kami bertiga yang menyendiri di lantai 2 malah aman-aman saja. Bahkan dapat tertidur lelap. Mungkin ini karena anak-anak di lantai 1 pada ramai, padahal sudah larut malam. Bayangkan aja bagaimana ramainya anak-anak yang main basket, main sepak bola, main gitar, bernyanyi, beramai-ramai di sekolah malam-malam. Mungkin saja penghuni sekolah menjadi sangat terganggu dengan keramaian itu. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga kesopanan, menjaga sikap kita. Tidak perlu jauh-jauh membahas tempat yang baru kita datangi. Tempat-tempat yang kita datangi setiap hari, kita tempati setiap hari, juga memiliki penghuni lain selain manusia. Meskipun sehari-hari kita berada di tempat itu, belum tentu kita mengenal tempat itu ketika malam datang. Selalu jaga sikap dan jaga perilaku dimanapun kita berada. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sekian ceritaku. Masih banyak cerita tentang sekolah ini. Namun, kurasa cerita inilah yang paling menyeramkan dan menarik untuk menceritakan saat ini. Semoga terhibur dan terima kasih sudah mendengarkan. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.